Minasan, setelah Jinwoo bertemu dengan salah satu monarch, raja para raksasa bernama Legia yang telah terkurung selama bertahun-tahun, mereka pun berbicara tentang perang yang akan terjadi nantinya. Apakah Jinwoo akan membebaskan Legia dari kurungan tersebut, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Sang raja para raksasa Legia terus berusaha meyakinkan Jinwoo dengan menjawab semua pertanyaannya. Legia menjelaskan para rulers sedang melakukan sebuah persiapan perang. Mereka sedang berusaha untuk merubah dunia yang manusia tinggali menjadi sebuah medan perang melawan para monarch. Mendengar hal tersebut, Jinwoo masih belum mengerti apa alasannya mereka mengirim para monster untuk menjadikan bumi sebagai medan perang. Legia menjawab bahwa alasan dari semua itu cukup sederhana. Para rulers berusaha menanamkan mana ke bumi. Jinwoo pun terkejut mendengar hal tersebut. Ia akhirnya mulai mengerti bahwa monster merupakan sebuah bencana yang keluar dari dalam gate. Maka, mana dari dalam gate itu adalah sebuah anugerah. Bukan hanya hunter yang berpikiran seperti itu, bahkan orang biasa pun juga pasti tahu. Energi stone dan mana kristal, di mana item-item ini mengandung jumlah energi sihir yang sangat banyak. Akan tetapi, semua itu hanyalah sebagai persiapan perang. Legia lalu menambahkan bahwa tidak ada wadah yang lebih baik daripada pemegang kekuatan untuk menanamkan sebuah kekuatan. Sehingga para rulers memutuskan untuk memanfaatkan para tahanan yang berhasil dibunuh terlebih dahulu. Perasaan akan semakin pekat akibat dari mana? Dan mana itu berasal dari sesuatu yang dibawa oleh para monster. Ternyata mana ini bertujuan memperkuat dunia. Rulers melakukan hal tersebut agar dunia tidak runtuh akibat terkena dampak perang besar yang akan terjadi. Jinwoo pun akhirnya mengetahui jika perang tersebut adalah pertempuran ulang dari monarch melawan rulers. Legia menjelaskan jika dunia manusia sebentar lagi akan berubah menjadi neraka. Ia lalu meminta Jinwoo untuk segera melepaskan dirinya karena sudah tidak ada waktu lagi. Saat ini, para monarch dan rulers tidak akan berdiam diri setelah mengetahui jika Legia dan Jinwoo telah melakukan sebuah kontak. Sehingga kemungkinan besar pembawa pesan rulers sudah mulai bergerak. Jinwoo lalu mengatakan bahwa Legia dari tadi menyebut bahwa monarch dan rulers sedang mengincar Jinwoo. Lantas kenapa mereka mengincarnya? Legia lalu menyebut jika Jinwoo saat ini benar-benar tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut. Sebenarnya, kekuatan yang Jinwoo miliki bukanlah miliknya seutuhnya. Dengan adanya kekuatan pada diri Jinwoo, hal itu menandakan pemilik asli dari kekuatan tersebut sudah mengkhianati monarch. Sehingga, mau tidak mau, Jinwoo akan menjadi musuh dari monarch dan rulers. Legia lalu berjanji dan bersumpah akan bertarung di sisi Jinwoo, serta membunuh para monarch dan rulers yang menghalangi jalannya. Ia kemudian meminta Jinwoo untuk segera melepaskan segelnya. Jinwoo lalu sejenak terdiam, kemudian mengatakan jika memang Legia bersedia untuk membantunya, mengapa ia tidak menjadi prajurit bayangannya saja? Tiba-tiba, Jinwoo terlihat seperti sosok Asborn, sang pemilik asli dari kekuatan Shadow Monarch. Legia tampak terkejut melihat sosok tersebut. Legia yang sudah agak kesal menjelaskan bahwa tubuh yang dimiliki oleh semua monarch hanya sekedar roh. Dan ketika sudah mati, monarch tidak akan bisa lagi dijadikan sebagai sebuah bayangan. Yang artinya, para monarch tidak akan bisa menjadi prajurit bayangan Jinwoo. Legia pun mempertegas apakah semua informasi tersebut sudah cukup untuk Jinwoo agar membantunya. Sekarang, Jinwoo sudah memahaminya, namun ada sesuatu yang membuat perasaannya tidak menjadi nyaman. Seperti ada sesuatu yang sedikit terlewatkan. Ia lalu mengeluarkan Demon King's Dagger dan berjalan mendekati Legia. Sambil mempertegas, apakah memang betul Legia akan sepenuhnya memihaknya? Legia lalu mengiyakannya, asalkan Jinwoo bisa membantunya bebas. Maka ia berjanji pasti akan membantu Jinwoo.
Inilah yang disebut kesempurnaan kesepakatan antara Monarch. Jinwoo lalu memotong satu persatu rantai yang menyegel tubuh Legia. Di saat yang sama, Legia mendadak merasakan sosok Jinwoo yang terasa sangat kuat. Legia bertanya-tanya, apakah itu halusinasi? Ketika Jinwoo hendak melanjutkan memotong sebuah rantai dengan tatapan yang dingin, Jinwoo bertanya, apakah Legia memang betul berada di pihak manusia? Mendengar hal tersebut, Legia tiba-tiba terdiam. Melihat sikap Legia, Jinwoo mulai curiga, lalu menanyakan mengapa Legia diam dan tidak menjawab pertanyaannya. Apakah itu akibat dari efek Oath of Faithfulness? Setelah memperhatikan lebih teliti, Jinwoo melihat sebuah mana kristal berwarna ungu yang tertancap di punggung Legia. Jinwoo lalu berkata bahwa mana kristal yang Legia miliki membuktikan bahwa Legia juga mematuhi perintah dari rulers, sama dengan monster lainnya yang bertujuan untuk membunuh para manusia. Usaha yang Legia lakukan untuk memperdaya Jinwoo akhirnya sia-sia. Jinwoo telah mengetahui tujuan dari Legia, merasa tidak ada cara lain, Legia pun menyerang Jinwoo. Namun dengan mudah Jinwoo berhasil menghindari serangan tersebut. Melihat perubahan sikap dari Legia, membuat Jinwoo memutuskan untuk membunuhnya karena akan berbahaya jika dibiarkan tetap hidup. Jinwoo pun menikam tubuh Legia menggunakan Demon King's Dagger-nya. Jika bebas, maka Legia akan menjadi sebuah malapetaka. Legia yang sudah terdesak berkata bahwa bukan dia yang sebenarnya akan menjadi petaka, melainkan Jinwoo lah sebagai petakanya. Melihat ada kesempatan, Legia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Jinwoo. Tapi lagi-lagi, Jinwoo berhasil menghindar dan membalas serangan tersebut dengan menebas tubuh Legia dan membuat Legia terluka hingga memuntahkan darah. Tidak sampai di situ, Jinwoo lalu melompat dan menikam tubuh Legia secara beruntun dengan kecepatan yang mengerikan. Serangan bertubi-tubi membuat Legia terluka parah sampai ia kembali memuntahkan darah. Dengan kondisi yang sudah sekarat, Legia mengatakan bahwa akan semakin mencekam pertarungan manusia dengan monster yang ditahan saat dunia manusia akan mendekati peperangan yang sesungguhnya dan dunia tempat Jinwoo berada akan menjadi sebuah medan perang. Sambil tersenyum, Legia mengancam jika semua yang ingin Jinwoo lindungi akan habis terbakar dalam api peperangan. Mendengar itu, Jinwoo tetap tenang dengan mengatakan bahwa apa yang Legia ucapkan tidak akan pernah terjadi. Dan dalam sekejap, Jinwoo menebas kepala Legia. Akhirnya, ia berhasil mengalahkan bos Denjin. Sebuah indikator pesan muncul menjelaskan jika Jinwoo berhasil mengalahkan satu dari 9 monark permulaan, yaitu Legia. Untuk pertama kalinya, EXP yang diterima Jinwoo sangatlah banyak, sehingga membutuhkan waktu untuk menghitungnya. Jinwoo yang terlihat sedikit kesal karena tidak bisa menjadikan Legia sebagai prajurit bayangannya, namun ia mendapatkan sebuah runestone berwarna hitam. Ketika perhitungan selesai, EXP yang Jinwoo dapatkan setelah membunuh Legia membuat level Jinwoo meningkat menjadi 122. Sementara itu di tempat lain, sebuah helikopter mendarat di depan sebuah mansion yang sangat mewah. Terlihat 2 orang keluar dari helikopter untuk bertemu dengan seorang pemilik mansion tersebut. Ternyata pemilik mansion tersebut adalah hunter tingkat nasional, yaitu Christopher Reed. Dan yang datang menemuinya adalah Wakil Ketua Biro Hunter Amerika dan Madam Selner. Christopher lalu memerintahkan pelayannya untuk menjaga di luar agar tidak ada orang yang masuk sampai tamunya pulang. Setelah duduk, Christopher menanyakan perihal apa yang membuat mereka datang jauh-jauh untuk menemuinya. Jika mereka ingin membicarakan tentang Get Rank S, maka ia akan memberitahu mereka secara langsung bahwa Christopher tidak ingin ikut melakukannya. Madam Selner lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Bukan untuk membahas tentang Get, melainkan tentang suatu masalah yang jauh lebih serius. Masalah yang bahkan jauh lebih serius dari Get Rank S. Madam Selner lantas menyebutkan jika dalam beberapa waktu ke depan, Christopher akan terbunuh.
Mendengar hal tersebut, Christopher tampak syok dan terkejut. Ia mengatakan bahwa dirinya belum melupakan apa yang telah Madame Selner sudah perbuat kepadanya. Namun mereka tidak cukup akrab untuk saling bertukar lelucon. Dengan wajah marah, Christopher bertanya siapa orang yang sebenarnya Madame Selner bicarakan. Dengan hati-hati, Madame Selner menjelaskan bahwa baru-baru ini ia bermimpi buruk tentang Christopher. Di dalam mimpi, ia melihat Christopher dikelilingi oleh seorang pria. Mendengar hal itu, membuat Christopher menjadi tambah marah. Ia lalu berkata, mereka jauh-jauh datang ke tempatnya, sekedar mengeluarkan omong kosong hanya karena mimpi buruk. Christopher yang tidak terima perkataan dari Madame Selner mengatakan jika dulunya ia mendengar sebuah rumor yang menyebutkan jika sebelum mendapatkan Awaken, Madame Selner hanya berprofesi sebagai seorang dukun. Madame Selner lalu terdiam setelah mendengar perkataan dari Christopher. Christopher kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah seorang hunter tingkat nasional, sehingga tidak ada siapapun yang bisa membunuhnya. Dan jika memang mimpi tersebut akan menjadi sebuah kenyataan, maka kepada siapa ia akan meminta bantuan? Apakah ada seseorang yang hidup dengan kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya yang merupakan seorang hunter level nasional? Christopher merasa yakin tidak ada satupun orang yang bisa melakukan hal semacam itu. Madame Selner lalu menjawab jika ada seorang yang bisa membantunya, yaitu Hunter Sung Jinwoo yang mungkin bisa untuk melindungi dirinya. Kembali ke Tokyo, Jinwoo berhasil membunuh Legia yang merupakan salah satu monarch. Itu menjadi sebuah keputusan yang tepat karena Legia bisa mengeluarkan tekanan kekuatan yang sangat mencekik, meskipun kekuatannya sedang disegel oleh rantai aneh tersebut. Sebelum pertanyaan muncul, apakah Legia dulunya pernah bebas berkelana ke seluruh dunia? Jinwoo merasa beruntung karena ia bisa segera mengungkapkan niat buruk yang sebenarnya dari Legia sebelum hal buruk nantinya terjadi. Setelah mengetahui itu semua, Jinwoo bertekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Berita dengan cepat tersebar ke seluruh dunia bahwa semua raksasa telah dimusnahkan. Berita tersebut menjadi perbincangan di media sosial hingga trending topik karena ada seorang hunter tingkat nasional baru yang telah muncul. Ada yang berbeda dari sebelumnya. Ketika insiden di Pulau Jeju, hanya warga Korea yang memperbincangkannya. Namun kali ini, seluruh dunia telah dihebohkan oleh Jinwoo. Kemudian, satu raksasa yang berhasil menyeberangi lautan Cina berhasil dikalahkan oleh hunter nasional dari Cina, yaitu Liu Zigang. Lalu, Ketua Asosiasi Hunter Jepang, Masamoto, akhirnya menyerahkan dirinya dan mengakui segala kesalahannya. Mungkin dia ingin mengambil sebuah tanggung jawab atas tindakan yang selama ini ia perbuat dengan tujuan yang tidak jelas. Di belahan dunia lain, di negara bagian Maryland bagian timur Amerika, Hunter Amerika berhasil menyelesaikan GAT Rank S dan mereka sedang merayakan pesta yang diselenggarakan oleh pemerintah. Thomas lalu datang menghampiri dua hunter yang sedang asyik mengobrol. Thomas menanyakan, apakah mereka belum melupakan taruhan bersamanya? Thomas mengingat mereka yang mempertaruhkan yacht dan sebuah rumah megah. Salah seorang hunter rank S berkepala botak mengaku bahwa dirinya tidak bertaruh apa-apa. Sambil tersenyum, Thomas lalu mendekati hunter botak tersebut dan meminta dasi yang sedang digunakan oleh hunter itu. Thomas yang bertingkah konyol lalu menggunakan dasi yang baru saja ia ambil. Laura pun menegur penampilan Thomas yang terlihat tidak cocok dengan kemeja bertema Hawaii-nya. Laura juga menyampaikan jika saat ini ada sedikit masalah, yaitu daftar guild yang berpartisipasi dalam konferensi guild internasional yang akan datang telah dirilis. Dan guild Ahjin dari Korea masuk dalam daftar tersebut. Namun nama guild Ahjin terasa asing di telinga Thomas. Laura menjelaskan jika guild Ahjin itu milik Hunter Sung Jinwoo. Thomas pun tampak senang karena sebentar lagi ia akan bertemu dengan Jinwoo di Amerika. Beralih ke Jepang, di mana Jinho merasa sangat senang dan bangga karena Jinwoo berhasil membangkitkan para monster raksasa sebagai prajurit bayangannya.
walaupun satu raksasa berhasil kabur menyeberangi lautan. Namun, dengan ini, pasukan bayangan Jinwoo menjadi berkembang. Para tentara militer terkejut melihat kemampuan yang Jinwoo miliki. Jinho pun memaklumi sikap dari para tentara yang melihat kemampuan Jinwoo untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Hanekawa menerima panggilan telepon yang ingin berbicara dengan Jinho. Tetapi Jinho mengira panggilan itu untuk Jinwoo. Hanekawa pun mempertegas bahwa panggilan ini untuk Hunter Yo Jinho. Setelah menerima telepon, Jinho tampak terkejut. Ia lalu meminta izin kepada Jinwoo untuk segera kembali ke Korea. Jinwoo lalu bertanya, "Apa ada masalah?" Jinho menceritakan bahwa ia sendiri tidak tahu persis, tapi ia diminta untuk segera kembali karena ada sedikit masalah keluarga yang terjadi. Hanekawa lalu ikut bersama Jinho untuk mengawalnya sampai di bandara menggunakan sebuah helikopter. Di atas helikopter, Jinho sedikit khawatir karena baru pertama kalinya mendengar suara ibunya dengan nada yang sangat gemetar. Sesampainya di Bandara Internasional Incheon, Jinho dijemput oleh sekretaris pribadi ayahnya. Sekretaris menyampaikan agar Jinho harus mempersiapkan diri di saat seperti ini. Dan ia berjanji akan menjelaskan semuanya di dalam perjalanan. Setelah sampai di rumah sakit, Jinho akhirnya mengetahui jika ayahnya yaitu Presiden Yoo Myung-han telah tertidur untuk selamanya. Jinho hanya bisa melihat ayahnya kini terbaring tidak sadarkan diri. Sayangnya, Jinho tidak bisa mendekatinya. Keberadaan seorang hunter yang tidak dapat mengendalikan sihirnya hanya akan memperburuk kesehatannya. Jinho pun merasa sangat sedih dan kesal karena di saat seperti ini, Jinho menjadi anak yang tidak berguna. Sekretaris lalu memberikan sebuah buku yang selama ini ayahnya kerjakan sebelum ia tertidur. Sekretaris mengatakan jika dirinya selalu membawa buku itu untuk berjaga-jaga seandainya ayahnya bangun dan langsung mencarinya. Tapi sepertinya Jinho lebih membutuhkan buku tersebut sekarang. Jinho pun membuka buku itu dan langsung menitikkan air mata. Jinho terharu karena selama ini ayahnya selalu memperhatikannya, di mana ayahnya memiliki kebiasaan menempelkan semua artikel yang ia sukai sama seperti Jinho. Dari segi kompetisi, pameran, konser, ia dan saudara-saudaranya. Ayahnya tidak pernah melewatkannya dan menyimpan semuanya di dalam buku tersebut. Bahkan, usaha yang Jinho rintis bersama Jinwoo, semua artikel tentang itu, semuanya tersimpan di dalam buku tersebut. Jinho terus meneteskan air mata melihat foto dirinya tersimpan rapi di buku kerja ayahnya. Ternyata ayahnya selama ini tidak pernah membenci Jinho. Hanya saja ekspektasinya kepada putranya tersebut sebesar cintanya kepada Jinho yang menjadi putra kebanggaannya. Jinho pun diantar ke kediaman untuk beristirahat. Tetapi Jinho tiba-tiba merasakan sesuatu yang melewatinya. Ia pun berbalik namun tidak ada seorang pun di belakangnya. Akhirnya mereka pun berjalan meninggalkan rumah sakit. Setelah tidak ada orang yang berada di sekitar ruangan, Jinwoo akhirnya keluar dari skill kamuflasenya. Dengan tersenyum, Jinwoo mengatakan bahwa ia tidak tega melihat Jinho yang telah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Jinwoo lalu membuka botol Holy Water of Life untuk diberikan kepada ayah Jinho. Tidak lama kemudian, Yoo Jin-hye datang ke rumah sakit untuk menemui ayahnya. Ketika berjalan memasuki rumah sakit, ia pun berpapasan dengan Jinwoo di dekat pintu masuk rumah sakit. Dan keajaiban pun terjadi. Ayah Jinho akhirnya terbangun dari tidur abadinya. Sontak, Yoo Jin-hye sangat terharu hingga menangis dan langsung memeluk ayahnya. Ayah Jinho juga terkejut bahwa dirinya terbangun dari tidur abadi. Para dokter dihebohkan karena hal ini belum pernah didokumentasikan. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan media katakan mengenai ini. Ketika Jinwoo telah berada di luar rumah sakit, melihat ke arah ruangan tempat ayah Jinho dirawat, Jinwoo tampak bahagia karena telah menolong ayah Jinho. Dengan berjalan meninggalkan rumah sakit, Jinwoo lalu memberikan ucapan ulang tahun kepada Jinho walaupun masih terlalu awal. Wih,
adem banget ya lihat adegan ini minasan. Nah, sampailah kita dengan berakhirnya Arc Crisis Jepang. Selanjutnya kita akan memasuki Arc Konferensi Guild Internasional, di mana Jinwoo akan menantang seluruh dunia ketika ayahnya dikambing hitamkan atas kematian para hunter rank S. Bagaimanakah keseruannya minasan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.